Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Maripai, Guru Bahasa Indonesia kelas 6. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan semangat untuk belajar. Dalam kesempatan video pembelajaran ini, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di semester 2 ini, kita akan melanjutkan materi dari semester 1 kemarin. Kita melanjutkan di semester 2. Materi pembahasan kita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu berkaitan dengan tema 5, yaitu wirausaha. Ya, dengan kompetisi dasar 3.6, di mana kita akan mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Ya, teks formulir yang pertama adalah formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mengenal bagaimana mengisi dan mencermati petunjuk dalam teks formulir, ya, dengan subjudul kita mencermati petunjuk dari teks formulir pendaftaran dan anggota. Saya harapkan kalian memperhatikan dan juga dalam video belajar ini, nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan di guru bahasa Indonesia kalian, ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah mengenal formulir pendaftaran. Apa itu? Nah, sebelum lanjut, definisi atau pengertian dari formulir yaitu lembar isian atau surat isian, ya. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulir itu lembar isian atau surat isian. Pengertian lainnya, formulir berasal dari kata Belanda formulier, ya, yang artinya sebuah kertas yang berisi pertanyaan formal yang harus diisi. Nah, itu formulir, ya. Selain dari KBBI dan juga pengertian lainnya juga ada, di mana formulir ini ada sebuah isian yang berisi pertanyaan formal yang harus diisi oleh seseorang yang hendak menjadi anggota, atau misalkan pendaftaran waktu kalian juga waktu masuk ke kelas 1 pertama di MIMA, kalian mengisi formulir pendaftaran. Lanjut, ya, fungsi formulir. Nah, ada 3, ya. Untuk mencari informasi, mengumpulkan data yang sama menjadi sebuah bukti fisik. Nah, fungsi formulir itu kita bisa mencari informasi apa yang kita inginkan. Informasi, misal kalau dari data seseorang mungkin nama, tanggal lahir, ya, dan yang lainnya itu bisa kita cari informasi di formulir. Mengumpulkan data yang sama, misal nih kita dari tanggal lahir yang sama, misalkan tempat yang sama, ya, itu bisa kita mengumpulkan data yang sama menjadi sebuah bukti fisik. Nah, artinya formulir itu menjadi bukti yang dimana bahwa kita itu sudah mendaftar menjadi siswa MIMA Pusat. Nah, itu jadi sebuah bukti fisik, ya, bahwa kalian sudah terdaftar di MIMA Pusat UNES. Lanjut di slide berikutnya. Struktur formulir ada 4. Yang pertama, kop formulir. Biasanya diisi oleh nama lembaga, nama sekolah, dan lainnya. Kedua, instruksi. Instruksi itu adalah petunjuk bagaimana kita cara-cara mengisi. Ketiga adalah isi. Nah, isian ini berkaitan dengan nama, tanggal lahir, tempat, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah penutup, biasanya di akhir dengan tanda tangan si pengisi formulir. Lanjut. Contoh formulir pendaftaran, ya. Nah, ini adalah sebuah contoh formulir pendaftaran Gerakan Pramuka Gustepan SD Negeri 56 Parepare, ya. Ini contoh saja. Yang pertama kan tadi ada kop atau kepala formulir. Nah, ini nama lembaganya, ini ada Gerakan Pramuka Gustepan SD Negeri 56 Parepare. Nah, ini adalah kopnya. Nah, selanjutnya adalah instruksi, ya, instruksi dari
apa sih ini formulirnya? Misalkan ini adalah formulir pendaftaran anggota Gerakan Pramuka. Oh, ini adalah petunjuknya kita sebagai pendaftar menjadi anggota Pramuka. Dan selanjutnya adalah isi. Nah, isinya juga ada nama, ya, nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, nama orang tua, dan lain-lain. Inilah isian. Ya, isian adalah, ya. Ini adalah perintah ataupun isian yang harus kita isi dalam suatu formulir pendaftaran. Yang terakhir ada 4 adalah penutup. Biasanya penutup di sini adalah tanda tangan nama si pengisinya. Nah, inilah contoh formulir pendaftaran, ya. Nah, inilah di pembelajaran kita ini hanya kita fokus di nomor 1, yaitu mengenal isian atau petunjuk dari formulir pendaftaran. Nanti di video pembelajaran atau di materi berikutnya kita akan membahas bagaimana cara misalkan kita mengirim uang atau mengisi biodata atau mengirim uang ke luar negeri dengan Western Union dan yang lainnya kita akan contohkan, ya, berkaitan dengan isian formulir. Nah, itu juga sama. Nah, selain formulir tadi, kita ada kartu anggota. Nah, setelah kita mendaftar atau kita mengisi data dari formulir yang kita isi, maka selanjutnya kita terdaftar sebagai anggota yang berhak memiliki kartu anggota. Seperti ini, ya. Nah, itu adalah kartu anggota Gerakan Pramuka, ya. Nah, setelah kita isi formulirnya, maka kita berhak mendaftarkan kartu anggota, yaitu sebagai tanda bukti bahwa kita menjadi suatu anggota di Gerakan Pramuka. Oke, di video pembelajaran ini kita hanya fokus di sub 1 materi saja, yaitu mengenal isian dan petunjuk formulir pendaftaran dan kartu anggota. Nanti di video pembelajaran atau materi berikutnya kita akan membahas bagaimana tentang isian atau formulir yang jenis-jenis yang lainnya, ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian ajukan di guru bahasa Indonesia kalian, ya. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan hari ini, dan semoga kalian memahami materi hari ini, ya. Kalian juga dalam buku pembelajaran juga atau buku siswa di situ sudah dijelaskan berbagai pengertian. Silahkan kalian banyak membaca buku bahasa Indonesia, materi-materi yang akan disampaikan. Baik, itu saja, ya. Selamat istirahat dan berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.